memulai kegiatannya untuk melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan korban. Setelah dilaksanakan dropping bantuan personil dan logistik awal, selanjutnya misi yang akan dilaksanakan adalah evakuasi korban. Untuk melaksanakan misi tersebut menuju lokasi bencana akan dikerahkan beberapa jenis helikopter, antara lain dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan helikopter Badan SAR Nasional. Sudah tampak di depan podium pesawat EC-120 Kolibri milik TNI Angkatan Udara dari Skuadron 7 Lanut Suradharma Kalijati. Pesawat ini melaksanakan searching atau pengamatan udara dan melaksanakan pencarian korban yang harus segera untuk dievakuasi. Hasil pengamatan dan pencarian korban oleh pesawat EC-120 Kolibri dilaporkan bahwa ada korban tsunami yang terhanyut di pantai dan dilaporkan ke posko untuk diberangkatkan tim rescue. Tampak di depan podium pesawat DO-105 dari Badan SAR Nasional akan melaksanakan pijam, yaitu penurunan tim rescue. Pesawat ini akan melaksanakan inspeksi di ketinggian 5 feet di atas permukaan laut dan menurunkan tim rescue untuk menolong dan mengarahkan korban yang terhanyut di pantai. Bapak Ibu saudara sekalian, di sisi lain di sebelah kiri panggung kita akan menyaksikan Badan SAR atau tim SAR di darat akan melakukan penyelamatan korban yang berada di dalam mobil. Ya, jadi sambil kita menyaksikan tadi sudah diterjunkan personil dari heli, dan di sebelah kiri di depan panggung kita menyaksikan tim SAR dalam skenarionya adalah korban terjebak ke dalam mobil. Dalam hal ini, pesawat EC-120 Kolibri tetap melaksanakan searching dan pengamatan pada area lokasi terjadinya bencana. Terlihat pesawat DO-105 melaksanakan putaran untuk melaksanakan hoisting, yaitu menyelamatkan korban yang hanyut yang sudah diselamatkan oleh tim rescue. Para hadirin yang berbahagia, dari sini kita bisa melihat bagaimana pengendalian dari operasi darat, laut, dan udara harus terlaksana dengan baik dalam kegiatan penanggulangan bencana. Oleh karena kita melibatkan berbagai stakeholder, berbagai unit, berbagai satuan komponen bangsa ini dalam kegiatan merespon tanggap darurat yang terjadi di daerah. Kita lihat bersama sambil melaksanakan operasi udara dalam penyelamatan dan evakuasi di laut. Kita saksikan bersama di sebelah barat dropping logistik melalui kapal dalam hal ini LCU yang akan melaksanakan pitching untuk membantu dropping logistik di daerah-daerah terpencil dan wilayah kepulauan. Iya, Bapak Ibu saudara sekalian, di hadapan kita melihat kapal penanggulangan KRI Suharto, salah satu resource yang kita miliki. Ada kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit. Jadi korban yang ditemukan nanti selain dibawa ke KRI Suharto juga akan dievakuasi ke darat untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sambil sebelah kiri kita mengarahkan pandangan kita bagaimana tim SAR berusaha untuk membuka pintu mobil dan berusaha untuk menyelamatkan korban. Ya, lihat di sana ada mobil dari SAR dan mobil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Juga kita saksikan dari kejauhan BNPB juga untuk mengikuti logistik yang berada di Suharto. Hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah kepada simulasi evakuasi korban.
Di depan kita lihat kemampuan dan kekuatan maritim dari operasi laut yang melibatkan berbagai instansi terkait, baik dari TNI dalam hal ini TNI Angkatan Laut, dari Basarnas, dari Kementerian Perhubungan dengan bantuan dari Perhubungan Laut yang mengerahkan kapal dan speed untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di daerah-daerah kepulauan terpencil untuk membuka terisolasinya daerah tersebut untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Ya, kita saksikan di depan kita bahwa pengangkatan atau evakuasi korban melalui udara itu dengan cara hoist, lewat tandem, jadi di hoist, dan ini mendebarkan, dan ini hanya dilakukan oleh tenaga terlatih. Selanjutnya korban yang ditolong itu akan dirujuk atau dievakuasi ke rumah sakit ataupun ke KRI Suharto untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kita lihat perlengkapan operasi laut melaksanakan SAR laut dan evakuasi medis laut. Kita lihat Sea Rider dari BNPB, Sea Rider dari Basarnas, Sea Rider dari TNI Angkatan Laut bersama-sama dengan dinas dan instansi terkait bersatu padu dalam satu kendali operasi melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pertolongan serta bantuan kemanusiaan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ketinggalan juga dalam operasi yang dilakukan di darat. Kegiatan SAR melibatkan tim medis, juga kita miliki tim DVI, Disaster Victim Identification, jadi mengidentifikasikan korban bencana. Jadi jika korban ditemukan meninggal, maka akan dilakukan identifikasi sebelum diserahkan ke keluarga korban. Dan DVI, kita patut berbangga bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki tim DVI yang cukup handal. Kita beri tepuk tangan karena mereka telah berpengalaman dalam melakukan kegiatan DVI pada saat terjadi gempa di Sumatera Barat dan tsunami di Mentawai. Dari pasukan pengendali yang sudah diterjunkan menginformasikan sudah dilaksanakan pembukaan helipad untuk melaksanakan transportasi udara. Dalam hal ini terlihat dari sebelah kanan podium pesawat Bell 412 milik TNI Angkatan Darat akan melaksanakan penurunan personil secara rappelling dengan ketinggian 100 feet. Rappelling ini akan menurunkan 6 personil tim rescue. Setelah tim rescue turun dari pesawat akan melaksanakan penyelamatan korban yang terjadi pada lokasi bencana dan memungkinkan diarahkan ke area terbuka untuk dibawa ke tempat rujukan yang telah ditentukan. Kita saksikan bersama dengan kualifikasi dan kemampuan yang ada. Salah satu kerjasama sipil dan militer. Inilah dia operasi militer selain perang yang dimiliki oleh TNI dalam melaksanakan kegiatan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta penyelamatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di sisi lain juga kita melihat tim medis, tim DVI melakukan kegiatan triase. Kegiatan triase adalah kegiatan pemisahan korban bencana. Jadi kita saja depan panggung di tim DVI memberi bendera warna merah, dan warna merah itu artinya tingkat kedaruratannya sangat tinggi. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bersama operasi udara yang dilaksanakan oleh heli Bell 412 TNI Angkatan Darat dengan personil yang qualified siap melaksanakan kegiatan bantuan, logistik, penyelamatan,
dan evakuasi terhadap wilayah yang terkena dampak bencana. Kita saksikan di depan kita dropping logistik, distribusi logistik melalui sarana laut. Kita lihat LCU yang dilakukan oleh operasi laut dengan menggunakan KRI Suharso mendekati pantai untuk melaksanakan beaching untuk distribusi logistik dan bantuan transportasi di daerah bencana. Kerjasama inilah yang kita lihat yang perlu kita latihkan dan selalu kita laksanakan untuk melatih kesiapsiagaan dari seluruh unsur baik personil, satuan, dan instansi yang ada di tingkat pusat dan tingkat daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana. Ya, Bapak Ibu, di belakang LCU itu ada kelihatan putih kecil itu adalah perahu amfibi milik BNPB. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Shelter Resources kita yang bisa bermain air dan bisa bermain di darat. Kita saksikan bersama dengan menggunakan sarana TNI Angkatan Laut. Berbagai logistik, dukungan logistik, mulai dari transportasi kendaraan, logistik, bantuan pangan, ini diturunkan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kepulauan yang sulit dijangkau melalui transportasi udara. Kita saksikan bersama satu helikopter juga melaksanakan evakuasi medis di darat yang akan diangkut ke kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut KRI Suharso. Inilah dia gabungan komponen nasional bersama-sama dengan pemerintah daerah bersatu padu dalam satu kendali operasi penanggulangan bencana. Semua mengerahkan kekuatannya dan kemampuan yang ada untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana. Ya, kita saksikan sebelah kiri perahu amfibi milik BNPB tadi. Setelah dia keluar dari air dan langsung dia bisa berjalan di darat. Kita beri tepuk tangan yang meriah, jadi satu kebanggaan kita. Terus sudah keluar juga mobil milik Kementerian Sosial yang tadi dikeluarkan dari KRI Suharso. Kita arahkan dari sebelah kanan podium setelah dilaksanakan penerjunan tim rescuer ke tempat lokasi bencana untuk evakuasi korban. Kondisi yang saat ini korban di daerah bencana sangat membutuhkan bahan makanan, minuman, obat-obatan, serta genset untuk penerangan pada malam hari. Pesawat SA-330 Puma TNI Angkatan Udara dari Skuadron Udara 8 akan melaksanakan misi dukungan logistik dengan cara sling load. Sling load ini merupakan salah satu cara untuk dropping barang logistik dari pesawat helikopter dengan volume yang cukup besar dan tidak memungkinkan dimasukkan ke dalam cabin pesawat atau karena area tidak memungkinkan untuk melaksanakan landing dengan aman. Kita bisa lihat bersama bagaimana koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan operasi penanggulangan ini, baik melalui bantuan darat, laut, dan udara dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik, sipil dan militer dalam kegiatan penanggulangan bencana. Inilah dia salah satu kemampuan TNI di dalam melaksanakan operasi militer selain perang yang membantu masyarakat dan pertolongan pertama di daerah bencana. Ya, kegiatan ini tentu dilaksanakan. Kita melihat tadi kalau ada pendropingan lagi logistik, kemungkinan kalau tidak dilakukan secara hati-hati,
terbuka. Jadi ini mungkin satu tindakan yang relatif aman sehingga menghindari pecahnya logistik yang terjadi. Ya, sebentar lagi sudah menentukan. Kita beri tepuk tangan atas keberhasilan dalam pendropping logistik. Kita lihat operasi gabungan ini tetap dilaksanakan dengan satu kendali yang baik dan kerjasama yang baik penggabungan dari operasi darat, laut, dan udara. Kita lihat kapal-kapal penolong dan evakuasi medis laut dari kepolisian yang ikut membantu dalam kegiatan tanggap darurat ini. Kita saksikan bersama semua kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap personil dan instansi yang terkait di dalam kegiatan penanggulangan bencana ini secara maksimal melaksanakan bantuan penyelamatan termasuk pelaksanaan evakuasi. Kita lihat satu pesawat akan melaksanakan evakuasi medis udara dengan menggunakan satu pesawat kolibri. Adalah suatu kebanggaan bagi kita semua bagaimana kolaborasi antar instansi sipil dan militer bersama-sama dalam gabungan operasi darat, laut, dan udara dalam kegiatan penanggulangan bencana ini di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah beberapa hari dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dan berdasarkan hasil kajian, Kepala BNPB mengusulkan kepada Presiden untuk menyatakan terbuka untuk kehadiran bantuan internasional ataupun negara lain. Dan pada kesempatan itu selanjutnya akan direspons oleh komunitas internasional untuk memberikan perkuatan terhadap penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Demikianlah demo gladi lapangan operasi darat, laut, dan udara dalam kegiatan penanggulangan bencana Mentawai Megatrust Disaster Relief Exercise 2014. Dari demo ini menggambarkan bahwa tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan secara bersama, baik oleh komponen negara ini dari instansi sipil